Oke, halo para sobat Wibu, kembali lagi bersama aku The Wibdude di Kuliah Wibu. Dan ini video kedua di Kuliah Wibu yang gak ngebahas soal anime. Karena emang Kuliah Wibu itu konsepnya bukan review anime, tapi lebih ke membantu kalian belajar dari media Wibu gitu. Dan kebetulan anime salah satu medianya. Video kuliah Wibu pertama aku itu ngebahas soal perbedaan otaku dan Wibu. Boleh kalian cek sendiri di channel aku. Oke, kali ini kita bakal ngebahas Wibu dan budaya. Dan pembahasan kali ini akan kumulai dari aku. Aku seorang Wibu dari kecil. Jadi waktu kecil itu hal yang membuat aku tertarik sama perwibuan itu adalah anime di layar kaca di TV. Dan seingatku yang membuatku beneran jadi wibu itu adalah Naruto gitu. Jadi ya dari kecil emang udah banyak anime di TV, ada Digimon, One Piece dan lain sebagainya. Cuman seingatku yang paling bikin aku menjadi wibu sampai aku pengen belajar bahasa Jepang pakai istilah-istilah yang ada di dalam anime tersebut itu Naruto sih. Sampai aku masuk SMP mulai ninggalin hal-hal itu, anime, games juga ya karena emang jarang aja, jarang lebih jarang berinteraksi dengan media-media itu. Kemudian masuklah ke SMA, internet mulai rame dan aku mulai bisa mengakses kembali masa kecilku. Nah, di masa SMA itu aku kembali menjadi seorang wibu setelah menonton Sword Art Online di tahun 2012 SEO di rekomendasiin teman aku. Semakin dewasa bukan semakin meninggalkan, malah semakin senang sama hal-hal beginian. Karena semakin senangnya makin dewasa makin senang sama hal-hal beginian. Aku di tahun 2014 pergi ke AVA ID 2014 di Jakarta sendirian gitu. Saking pengennya aja, saking wibunya aja gitu kan. Sampai sekarang masih menjadi festival wibu yang paling berkesan sama aku, yang masih suatu pengalaman gak terlupakan bagi aku. Dengan konser-konser bandnya di situ, masih ada egois di situ. Dan juga cosplayer yang keren-keren dari mancanegara gitu. Jadi itu pengalaman pertama aku datang ke festival wibu sebesar itu, dan masih satu pengalaman gak terlupakan. Dan sampai saya itu juga aku masih menganggap kalau media-media ini adalah satu entertainment aja. Cuman semakin aku dewasa lagi, ngerjain skripsi, ujian akhir, sidang, tamat, wisuda, semakin aku nyadar kalau hal ini, media-media ini nggak hanya sekedar entertainment. Ya jadi aku lulusan ilmu budaya sastra Inggris. Dan kalau kalian penasaran anak sastra Inggris tuh ngapain aja belajarnya gitu kan. Jadi di kampus itu kami belajar karya sastra, novel-novel, drama, dan juga cara menganalisisnya. Kami belajar bahasa, historis sejarahnya, dan juga cara menganalisisnya. Dan juga kami diajarkan mengenai budaya, seperti apa itu budaya. Kalau soal sastra dan bahasa mungkin cukup gampang lah. Cuman kalau soal budaya ini kadang kita masih agak bingung mendefinisinya gimana. Kita tahunya kan kayak adat itu budaya, tradisi itu budaya gitu-gitu kan, secara garis besar. Dan mungkin masih ngawang-ngawang gitu pengertian budaya ini buat kita. Jadi karena video ini tadi cerita yang ngebahas wibu dan budaya, jadi aku mau definisiin sedikit dulu mengenai budaya. Ini tolong jangan dijadiin referensi buat skripsi kalian, karena ini juga memang pengertian budaya sepemahaman aku. Kalau misalnya kalian mau jadiin buat referensi, tolong cari yang lebih akurat, lebih kompeten di jurnal-jurnal. Jadi budaya itu segala hal yang mencakup pola pikir satu masyarakat. Cukup luas ya, cukup
it can be anything gitu. Kalau misalnya kita dengar barusan segala hal yang mencakup pola pikir suatu masyarakat. Cuman ya kurang lebih gitu, kurang lebih budaya itu emang seluas itu. Kayak di beberapa definisi ada yang mengatakan kalau budaya itu dinamis, gampang berubah, dan budaya itu nggak selamanya terkurung dalam satu daerah, dalam satu wilayah gitu. Ya mungkin yang paling sering kita dengar kalau budaya itu adalah kearifan lokal gitu kan. Budaya daerah ini, budaya daerah itu, baju tradisional ini, baju tradisional itu yang kita anggap budaya gitu kan. Batik adalah budaya Indonesia, budaya Jawa, lebih lebih ke situ kan yang sering kita dengar gitu. Cuman sebenarnya nggak seterbatas itu. Kita nggak jarang dengar istilah budaya kantor, hustle culture, pop culture gitu-gitu kan. Soalnya emang budaya itu emang segala hal yang mencakup pola pikir satu masyarakat. Dan ketika kita masuk ke dalam kantor ya, masyarakat kantor itu kan ada. Terus ketika kita ngomong soal pop culture ya, masyarakatnya ada. Termasuklah masyarakat wibu di situ. Ya mungkin tadi definisi soal budaya yang aku jelasin cukup luas, terlalu luas. Cuman kalau kita lihat, budaya itu paling menonjol dari 4 hal. Pertama itu bahasa, kemudian upacara, terus pakaian, dan yang terakhir adalah kesenian. Jadi keempat hal ini ketika kita ngomongin subjek budaya itu cukup common. Kurasa di sekolah-sekolah juga kita udah pernah belajar, ketika kita belajar budaya dan tradisi, kita diajarin kalau setiap daerah itu punya pakaian daerah, terus ada upacara daerah, terus ada bahasa daerah, terus ada juga kesenian daerah seperti tarian dan lagu-lagu begitu. Jadi menurut aku 4 ini sangat menonjol, sangat gampang dilihat untuk menjadi sebuah budaya. Jadi aku akan mulai dari bahasa. Wibu itu punya bahasa. Dan jika kalian berpikir bahasa Wibu itu adalah bahasa native yang dicampur dengan bahasa Jepang, sebenarnya bukan itu. Itu bukan bahasa Wibu. Itu namanya chord mixing, dan itu adalah tahapan orang-orang yang sedang belajar bahasa. Jadi bila kalian melihat ada teman-teman kalian yang sedang seperti itu, tolong jangan di-discourage karena mereka sebenarnya sedang belajar. Kasih tahu aja, kasih paham aja kalau misalnya belajar itu juga ada tempat dan waktunya. Tolong jangan di public space. Kadang ya cringe juga sih nih kalau nggak malu sih. Cuman ya bukan itu. Itu bukan bahasa Wibu. Bahasa Wibu itu adalah bahasa Inggris yang menggunakan pola bahasa Jepang. Itu bisa kalian lihat di subtitle anime gitu. Jadi mungkin nggak cuma bahasa Inggris, mungkin bahasa native masing-masing negara, karena Wibu kan tersebar di berbagai negara. Cuman yang paling jelas itu di bahasa Inggris. Dan pola bahasa ini sering dipakai juga di video-video parodi anime di luar negeri, terutama yang berbahasa Inggris, menjadi sebuah lelucon gitu. Cuman ya kalau aku bilang sih ini lebih ke fenomena bahasa yang terjadi akibat influence media Wibu. Jadi aku mengatakan kalau bahasa Wibu yang sebenarnya itu adalah ini, bahasa subtitle anime. Kemudian kita masuk ke upacara. Dan layaknya budaya lain, Wibu juga memiliki upacara. Upacara yang biasa ditunjukkan ke kita soal budaya itu adalah upacara-upacara seperti pernikahan atau mungkin upacara syukuran tuh. Jadi sebenarnya di Wibu juga ada satu upacara yang sering muncul, dan itu adalah festival-festival Wibu. Itu ada satu upacara. Kenapa aku bisa bilang ini satu upacara? Karena di dalam festival Wibu itu, di dalam setiap kali festival Wibu itu, ada rundown yang pasti nggak bakal pernah hilang gitu. Dan ya kita bisa bilang salah satunya itu adalah cosplay. Itu adalah salah satu hal yang wajib ada di acara Wibu, di festival Wibu. Ya itu sama halnya dengan di upacara-upacara lainnya yang harus ada ini gitu. Misalnya kalau pernikahan Jawa harus ada pijak telur. Di festival Wibu harus ada cosplayernya. Kalau nggak ada cosplayernya berarti bukan acara Wibu. Ya berapa juga ada
konser atau DJ wibunya gitu, menjadikan itu lebih lively lagi. Cuman itu hal-hal yang harus ada di acara wibu. Dan juga kalau kita lihat konser wibu itu lebih mendalami lagi upacaranya. Ada yang namanya light stick, ada chanting, dan itu harus ada di dalam satu konser wibu. Jadi itu emang sama halnya dengan satu upacara, dan itu emang upacara gitu kalau kita mau lihat esensinya. Kemudian kita masuk ke pakaian. Oke, tadi aku udah bahas soal cosplay sedikit, dan mungkin bisa dibilang kalau cosplay itu adalah bagian dari budaya wibu. Cuma mengenai pakaian wibu yang lebih common kita temui, dan aku rasa menjadi satu stereotype buat para wibu, itu adalah kaos print anime dan jaket hoodie pakai ransel. Ya itu udah melekat banget sama perwibuan. Jadi kadang sampai kita ngelihat ada orang pakai hoodie doang, ada ranselnya, kita langsung kayak stereotype, wah tuh wibu tuh. Ya kan, jadi kayak itu suatu budaya wibu, satu budaya berpakaian dari wibu. Dan yang terakhir adalah kesenian. Udah jelas lah ya, anime, manga, video game. Kalau kalian mau yang lebih dekat lagi dengan kayak tradisi budaya-budaya lain, ada lagu, ada tarian. Tarian di sini kita mungkin bisa contohin kayak wotage, tarian para fans idols untuk idols mereka, para wota ke idol mereka. Dan kalau lagu-lagu sih aku rasa lebih ke anisong, karena wibu itu lebih identik dengan anime daripada hal-hal kayak Japan rocks ataupun J-pop. Soalnya kalau J-rocks dan J-pop itu ya udah masuk ke lagu Jepang aja sih. Cuman kalau anisong itu emang lebih, kurasa lebih terasa wibunya gitu, lebih soalnya kan wibu itu kan identik sama anime, manga gitu. Jadi itu kesenian yang dibawa, yang terinfluence, yang menginfluence para wibu. Oke, jadi itu tadi mengenai wibu dan budaya. Sekarang udah jadi budaya kalau menurut aku, dari bukti-bukti tadi yang aku kasih. Itu emang fenomena yang terjadi di sekitar kita sekarang, dan nggak mengada-ngada. Ini bukan jokes ya, ini emang kalau kalian sekut pautkan, bisa kalian teliti, bisa kalian cari sendiri, dan mungkin bisa jadi skripsi kalian buat kalian yang lagi di ilmu budaya atau mungkin antropologi. Kalian bisa mencoba meneliti ini, bisa menjadikan satu bahan, dan mungkin bisa kalian buktikan sendiri apakah video ini benar atau tidak. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah mungkin kalian punya definisi lain mengenai budaya, mungkin kalian nggak setuju, atau mungkin kalian juga setuju mengenai hal ini. Silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan aku Dwi Ibdut, Sore Dewa Mata Ashta.